Selamat datang di Multimedia kelas 1 semester 1 SMK Negeri 4 Malang. Oke, pada sesi kedua kita akan membicarakan tentang sistem grafis dalam Macromedia Flash. Oke, kita buka terlebih dahulu software Macromedia Flash. Maaf. Maksudnya sistem grafis di sini adalah bagaimana cara mendesain grafis. Kita bisa menggambar, kita bisa melayout, kita bisa membentuk-bentuk sebuah bentukan-bentukan yang kita inginkan, buat logo dan sebagainya. Jangan salah, di dalam Flash ME bisa membuat gambar dua dimensi seperti apapun yang kita inginkan. Oke, saya akan mempraktekkan. Yang pertama kita akan bahas tentang sistem shaping. Sistem shaping kalau di Corel itu namanya ada sistem shaping, yaitu dimana kita bisa membuat bentukan-bentukan geometri, bentuk-bentuk yang geometris dari bentuk yang sudah ada dengan cara memotong, menggabung dan lain sebagainya. Oke, di dalam Flash karakteristik yang paling utama yang perlu dicermatin seperti yang pernah saya bilang di sesi pertama, yaitu ketika kita membuat sebuah bentuk geometri di dalam Flash, baik lingkaran ataupun kotak seperti ini, maaf, di dalam Flash selalu terdiri dari dua bagian yang bisa dipisahkan. Bagian pertama yaitu bagian warna dan bagian garis. Oke, ini harus dicermati karena ini yang paling mungkin sangat-sangat mengganggu bagi yang belum pernah mengoperasikan software ini. Tapi bagi yang sudah terbiasa, oke, kita tinggal seleksi semua, kita tinggal geser dan lain sebagainya. Kalau kita tidak memahami ini, biasanya kita selalu kita seleksi salah satu kemudian kita geser, sehingga apa yang terjadi, garis ini akan tertinggal, padahal ini sebelumnya adalah satu bagian utuh. Jadi kalau kita mau menggeser, lebih baik kita seleksi semuanya dengan cara dikotain seperti ini atau diklik dua kali baru kita geser. Lingkaran pun juga demikian. Bikin lingkaran ya seperti ini, klik dua kali baru geser. Kalau tidak, sama aja ya. Delete, saya kasih garis lagi. Kalau garis hilang kita pakai ink bottle tool. Oke, kita akan mengedit bagian lingkaran ini. Klik dua kali baru digeser. Harus diingat, klik dua kali. Oke, biar tidak snap to objeknya saya aktifkan, gambar nonaktifkan, gambar magnetnya saya nonaktifkan. Oke. Maaf. Sistem shaping di dalam Flash, sistem perpotongan di dalam Flash. Kalau kita menggerakkan salah satu, misal bidang warna, kita geser tanpa klik dua kali terlebih dahulu, dia akan otomatis memotong garis. Kalau kita nonaktifkan seperti ini, saya pilih salah satu lagi, bidang warna atau bidang garis itu sendiri, ketika saya geser menjauhi dirinya, ini otomatis akan terpotong. Ya, seperti ini. Jadi, lebih baik kalau menggeser, sekali lagi kita harus klik dua kali atau diseleksi seperti ini. Ya, misal garisnya sangat pertebal. Ya, saya pakai li 4, kurang tebal mungkin, kita pakai 6. Ya, seperti ini. Geser, sama aja, saya nonaktifkan, saya geser lagi, dia akan seperti ini. Ya, saya seleksi garisnya, saya kasih garis lagi. Oke, seperti ini. Ya. Oke. Kalau dua bentuk yang digabungkan dalam satu layar, ingat ya, harus dalam satu layar, ini akan terjadi sebuah sistem shaping secara otomatis. Semisal saya punya sebuah kotak seperti ini. Ya, saya kasih warna yang berbeda. Oke, kemudian saya potongkan seperti ini.
saya nonaktifkan, saya klik di state-nya, klik, saya seleksi salah satu, saya geser. Lihat, secara otomatis lingkaran akan terbelah, lingkaran akan terpotong oleh kotak yang sebelumnya tadi, walaupun garisnya sekarang ikut lingkaran. Saya kasih garis, ini tidak masalah, saya delete. Sehingga kita bisa membentuk bentukan-bentukan yang tidak ada dalam bentuk geometris itu dengan fasilitas ini, fasilitas memotong yang otomatis ini. Kelemahan kita jadikan sebuah kelebihan. Oke, semisal saya ingin membuat sebuah seperti ini, ya, saya seleksi, saya delete. Maaf, saya kasih garis tepi seperti ini, kemudian saya copy, Ctrl D, ya seperti ini. Ini saya perkecil sedikit, ya, saya kasih warna yang lain seperti ini, saya taruh di sini, ya, saya lepaskan, ya, saya seleksi lagi, saya geser, saya kasih garis. Lihat, saya mempunyai sebuah bentuk yang mungkin bisa menjadi sebuah sebuah logo, ya, mungkin bisa diingat logonya SCTV yang lama, bentuk dari bulatan seperti ini. Mungkin kalau bisa diingat. Oke, saya kasih SCTV. Ini saya kasih warna biru. Saya perbesar dikit. Oke, ini bisa diingat. Oke, hitam ya kalau nggak salah. Maaf ya, seperti ini. Bawahnya ada sebuah kotak lagi. Semisal, ini semisal. Jadi intinya adalah kita bisa membentuk sebuah bentukan-bentukan non geometris dengan bentuk geometris dengan cara mendekatkan bentuk satu ke bentuk yang lain dalam satu layar. Nah, itu kalau semisal warnanya tidak sama. Kalau semisal warnanya sama, apakah dia bisa maaf, seperti dalam Corel itu ada weld, ya, di dalam Flash juga dapat dilakukan. Tekan Alt saya geser, atau tekan Ctrl D mungkin, saya balik, caranya membalik di flip modify, transform, flip horizontal, saya dekatkan. Ya, misalnya ini saya perkecil. Ya, seperti ini. Saya nonaktifkan. Kemudian saya klik arrow tool, selection tool, saya pilih garis yang berpotongan. Saya pilih seperti ini. Lihat. Sekarang dia bisa menjadi satu bagian utuh. Kalau saya kasih warna hijau, ini mungkin bisa dijadikan sebuah pohon atau burung. Ya, jadi intinya kita bisa melakukan sistem shaping di dalam Flash MX ini secara otomatis, baik itu memotong ataupun menggabung. Ingat, itu semua bisa dilakukan hanya dalam keadaan kedua bentuk yang saling berpotongan itu dalam satu layar. Ya, sekarang bagaimana caranya membentuk sebuah sebuah bentukan yang lengkung-lengkung dari bentuk geometris kotak. Oke, di dalam Flash ini juga otomatis dan sangat mudah sekali. Coba lihat. Maaf, semisal saya ingin membentuk sebuah bentukan seperti ini. Ya, ketika ini saya dekatkan, kursor saya dekatkan di bidang garis lurus seperti ini. Lihat, ada di bawah kursor itu ada sebuah garis lengkung. Ini secara otomatis, ingat, ini tidak boleh diaktifkan dulu, tapi dinonaktifkan. Didekatkan aja, kemudian kita bisa
membentuk garis lengkung dengan secara langsung. Coba lihat ya, seperti ini. Oke, seperti ini. Oke, mungkin titiknya saya delete salah satu. Sub selection tool saya aktifkan, saya tekan delete ya. Ya, seperti ini. Ya, seperti ini. Mungkin saya kasih lingkaran. Ya, ini mungkin saya modify, saya copy dulu, tekan Alt, saya geser, atau tekan Ctrl D atau Ctrl C Ctrl V, modify, transform, flip vertikal ya, seperti ini. Oke, saya taruh di sini. Ini saya gini kan ya, ini saya gini kan. Ya, mungkin bisa menginspirasi kalian untuk bisa membuat sebuah logo-logo cabang olahraga. Misal kasih bola seperti di sini, saya kasih warna LT ya, sini misal. Ya, seperti ini misal. Kasih warna yang lain misal. Ya. Ya, seperti ini. Ya, jadi membentuk sebuah garis lengkung atau kurva di dalam Flash MX itu juga relatif mudah. Karena apa? Karena secara otomatis ketika sebuah bidang tidak diaktifkan, kita dekatkan kepada garis tepinya, itu ada di bawah kursor ada sebuah parameter lengkung. Nah, itu kita bisa langsung klik dan kita bisa langsung menggeser. Ya. Kalau yang diaktifkan adalah sub selection tool, kita bisa memperoleh sebuah handler baru. Lihat. Nah, ini seperti ada handlernya. Ini bisa kita seperti ini. Kita bisa mengedit seperti dalam software desain grafis. Ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Ya, kita bisa merapikan dengan cara diaktifkan dulu sub selection tool agar muncul handler. Nah, seperti ini ada handlernya. Ini kita bisa peroleh ketika kita aktifkan sub selection tool. Ya, seperti ini. Ya, mungkin contoh yang weld saya bisa maaf, biasanya saya gunakan untuk membuat sebuah awan. Coba lihat, untuk membuat sebuah awan kita tidak perlu menggunakan pensil seperti ini, smooth, kemudian kita menggambar seperti ini, menggambar sebuah awan. Ya, oke, mungkin bagus ya, mungkin bagi yang sudah terbiasa ini bisa dibilang relatif oke lah, mendekati lah. Kita tinggal mengatur kerapiannya. Tapi lihat di sini pasti diperoleh sebuah garis yang tidak rata. Coba lihat di salah satu sudut ini, kalau misal tangan kita tidak stabil gerakannya, kita akan memperoleh sebuah garis yang tidak beraturan seperti ini. Ketika kita aktifkan selection tool, di sini akan terbentuk sebuah titik yang sangat banyak. Ini membuktikan apa? Bahwa garis yang kita buat tidak stabil atau tidak rata. Lebih baik kita menggunakan kelebihan daripada flash. Saya aktifkan lingkaran-lingkaran seperti ini. 1 2 3
5. Saya klik 2 kali pada garisnya saja, saya tekan delete, kemudian saya klik ink bottle tool, saya klik lagi. Ya, seperti ini. Saya kecilkan. Maaf. Ya, seperti ini. Saya bisa memperoleh sebuah awan dengan garis yang relatif rata. Ini lebih enak dilihat daripada kita menggunakan pencil tool yang menghasilkan garis yang tidak teratur. Kita bisa mengeditnya lagi ketika kita menggunakan sebuah warna gradasi semisal. Ya, seperti ini. Saya pakai fill transform tool. Oke, saya nonaktifkan dulu. Ya, klik, saya putar, saya edit sedemikian rupa. Saya kasih warna biru, hitam saya ganti warna biru, biru gelap. Oke, yang putih saya kasih warna biru terang semisal. Ya, ini lebih bagus daripada kita menggunakan pencil tool. Jadi diusahakan menggambar apa saja di dalam Flash MX. Lebih baik gunakan bentuk-bentuk geometri daripada mengandalkan keterampilan tangan kita. Ya, jadi diusahakan memakai fasilitas, memakai kelebihan daripada Flash itu sendiri, yaitu dengan bisa melengkungkan garis-garis dari bentuk-bentuk geometri yang sudah ada di sini. Apa saja? Ya, jadi apa saja? Saya misalkan adalah saya akan mencontohkan menggambar sebuah ikan di dalam Flash MX tanpa menggunakan pencil tool sama sekali. Saya klik kotak, saya pakai kotak seperti ini. Saya kasih warna orange semisal. Saya klik free transform tool untuk memutar seperti ini. Saya kecilkan, ingat saya tekan shift biar perbesarannya konstan. Ya, seperti ini. Saya lengkungkan sisi-sisinya. Ya, kelebihan daripada Flash, ketika saya dekatkan, dia akan ada parameter lengkung dan kita bisa melengkungkan secara otomatis. Ya, seperti ini. Saya pakai kotak lagi untuk membuat sebuah ekor. Maaf. Ya, saya delete. Kemudian langkah yang berikutnya, oke, ini mungkin saya lengkungkan dulu. Ya, kemudian pakai sub selection tool, titik yang tidak saya butuhkan saya delete. Saya seleksi terlebih dahulu, kemudian saya delete. Ya, ini saya lengkungkan. Kemudian untuk membuat siripnya saya tekan membuat. Oke, mungkin pakai pen tool boleh, pakai line tool juga boleh. Misalnya saya pakai pen tool. Ya, sini, sini, sini. Biarin aja dia lurus dulu. Garis yang memotong tidak dibutuhkan kita delete. Ya, seperti ini. Kita atur sedemikian rupa untuk membentuk sebuah sirip. Kemudian saya kasih warna yang sama. Oke, ada kelebihan garis kecil di sini. Ini kalau bisa di delete aja biar gambar kita terlihat lebih kartun, biar lebih rapi. Ya, seperti ini. Saya sudah membuat sebuah ikan. Ya, kita akan buat sebuah sirip di bawah. Saya seleksi bagian atas, daripada saya bikin lagi, tekan Alt, saya geser. Kemudian saya flip transform, flip vertikal. Saya taruh di bawah. Saya seleksi garis yang memotong dan tidak saya butuhkan dengan meninggalkan garis yang saya butuhkan saja. Ya, seperti ini. Ya, dia sudah terbentuk sebuah ikan. Ya, seperti ini. Garis yang tidak saya butuhkan saya delete. Untuk permainan, saya mainkan tebal tipisnya garis. Kemudian saya kasih mata. Saya seleksi dulu, saya samakan tebal garisnya. Oke, saya bikin 5. Kalau tadi 6, saya bikin 5. Oke, ini saya Alt, saya geser. Saya kasih warna hitam. Untuk bola matanya ini saya kasih warna putih. Ya, saya kecilkan dulu. Ya, seperti ini. Saya taruh di tengah. Ya, saya seleksi lagi, saya tekan Alt, saya geser. Saya kasih warna putih. Ya, kemudian saya perkecil. Kemudian saya taruh sini. Ya,
seperti ini. Saya seleksi, saya taruh sini. Ya, sudah terbentuk sebuah ikan, seekor ikan. Ya, mulutnya saya cuma bisa dengan cara yang sangat gampang sekali, pakai line tool, kemudian ini ya, saya seleksi garis yang tidak saya butuhkan, delete, 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 delete. Oke, seperti ini. Lihat, cantik bukan? Dan mudah membuatnya. Oke, kita mau main-main warna. Kita mau mewarnai ikan ini dengan cara yang kartun ya. Kita tidak memakai cara yang gradasi dulu. Oke, kita memakai cara kartun. Biasanya dalam sebuah film kartun, dalam sebuah gambar kartun, tidak hanya warna gelap terang diperoleh dengan warna gradasi. Kita bisa memperoleh dengan warna flat, dengan membedakan mana yang gelap dan mana yang terang. Oke, saya contohkan seperti ini. Oke, saya pakai garis yang tipis saja. Saya pakai 2. Saya beranggapan ada sinar matahari di daerah sini. Ya, ini adalah matahari. Saya bayangkan ya, nanti ini tidak ada. Ini seakan-akan aja. Seakan-akan saya mempunyai sinar matahari di sebelah kiri atas ikan, di atasnya ikan. Kalau sinar matahari dari arah sini kemudian mengenai ikan, berarti bagian yang di dekat, paling dekat dengan matahari, dia cenderung lebih terang daripada bagian yang di belakangnya. Berarti di sini dia lebih gelap. Taruh sini. Saya taruh sini. Ya, ini saya lengkungkan. Ini saya lengkungkan. Ya, saya seleksi garisnya. Oke, kalau di seperti ini kita klik, kemudian kita ingin yang terseleksi cuma bagian yang terpotong ini. Tapi ternyata ketika kita klik yang terseleksi semua, berarti ini tandanya ada garis yang belum berpotongan. Saya akan berada di daerah sini. Tuh lihat. Ya, ini dipotongkan dulu. Ya, biarkan aja dia terpotong, itu lebih aman. Ya, saya seleksi, coba lihat sekarang. Ya, dia sudah terpotong. Kemudian saya pakai fasilitas color mixer. Oke, saya pakai eyedropper untuk memilih warna yang sama dulu. Klik. Sekarang di color mixer terpilih warna yang sama persis dengan warna ikan, warna badan di ikan ini. Saya tinggal menggeser ke dalam, menggeser ke bawah dalam keadaan yang aktif di sini. Dalam keadaan aktif ya, di bawah ini dalam keadaan aktif, kita tinggal menggeser ke bawah aja. Ya, seperti ini. Ya, kita delete garis yang tidak perlu. Ya, yang ini juga warna yang sama, eyedropper. Ya, garis yang tidak saya perlukan saya delete. Saya delete. Saya delete. Saya delete. Saya delete. Oke. Coba lihat. Ya, terkesan 3 dimensi walaupun enggak. Ya, kemudian bagian atas kita tinggal memilih warna yang cenderung lebih terang. Ya, kita potongkan biar lebih aman, biar kita yakin dia langsung memotong. Ya, seleksi, tekan shift untuk memilih lebih dari satu. Seleksi, kita ataskan. Ya, saya seleksi, delete, seleksi, delete, seleksi, delete. Ya, kita sudah membuat sebuah ikan yang cantik. Ya, oke, mataharinya saya delete. Ya, saya delete. Ya, kemudian layar 1 saya kasih nama ikan. Oke, kita akan bikin airnya. Coba ikan, saya bikin layar baru lagi, saya kasih nama air. Oke, kesan air saja ya. Oke, ikan saya taruh sini. Ya, saya taruh sini semisal. Ya, saya mau bikin air. Oke, air saya taruh di bawahnya ikan. Saya mau bikin sebuah kesan laut ya. Ini coba lihat, saya bikin sebuah kotak dulu. Ya, garis tepinya saya hilangkan. Saya pilih warna biru. Ya, biru seperti ini. Kemudian saya potongkan sebuah garis seperti ini. Ya, kita mainkan. Klik subselection tool untuk membuat sebuah gelombang. Ya, yang ini juga.
ya, seleksi garisnya, kemudian saya tekan ALT, saya geser ke atas ya, ALT lagi saya geser ke atas, ALT lagi saya geser ke atas, ALT lagi saya geser ke atas. Oke, oke, sedikit di sini ya, yang ini juga tambah dikit ya. Oke, kalau sudah, kita tinggal memainkan. Coba lihat, mau pakai color mixer, ini lebih terang semisal, ini lebih gelap. Oke, dia tetap. Oke, ini lebih gelap. Oke, tetap. Garisnya tidak saya perlukan, saya delete. Saya delete. Kita lihat hasilnya. Show frame. Ini hasilnya. Oke, saya kasih sebuah gelembung-gelembung air di layar ikan. Ya, ini saya pilih warna biru yang lain. Oke, kita pakai warna biru ini. Saya putihkan. Ya, coba. Oke. ALT tadi ya, di copy. Ya. Ini untuk memberi kesan gelembung. Oke, sebelum aktif dia bisa digeser sehingga dia tidak memotong. Lihat, ini dalam keadaan aktif. Ya. Si warna putih seperti ini. Oke, biar belakang tidak ini saya kunci. Ya, saya kunci. Ya, seperti itu. Saya kasih warna kasih garis yang lebih tebal. Oke. Oke, tekan ALT, geser ke atas. Ya, ini boleh diperkecil atau diperbesar. Ya, seperti ini. Oke, mungkin ada teks di bawahnya. Saya kasih teks. Oke, sekarang ada materi untuk teks. Misalkan saya kasih nama my fish. Oke, untuk membuat sebuah teks, oke, diketik, diklik dulu lebih dahulu dalam tool. Ini ada tanda A di sini, text tool. Kemudian kita tuliskan di stage. Kemudian kita tentukan besarnya. Misalnya ini ada besarnya. Kalau kita memakai lebih aman kita bisa memakai ukuran dalam properties. Ya pasti perbesarannya konstan. Ya, ada warna, misalnya kasih warna putih. Ya, seperti ini. Misalnya tipe hurufnya, area back saya ganti. Oke, misalnya kita pakai Bauhaus. Ya. Oke, kita pakai yang mode yang lurus saja. Oke, seperti ini. Oke, warna kuning ya, coba kita warna kuning. Mungkin akan kelihatan lebih manis. Ya, seperti ini. Oke, kemudian semisal kita pengen ada bayangan di belakangnya, kita bisa bikin seperti ini. Saya ALT, saya geser. Ya, ini sebenarnya ada dua huruf, tapi bagian yang di belakang kita bisa memberikan warna hitam, sehingga tampak seperti ada bayangannya walaupun dia sebenarnya cuma dua huruf yang dimainkan saja. Kita tekan Ctrl G atau group. Ya, dua huruf di sini, saya taruh di sini. Ya, seperti ini. Sudah selesai. Kita grafis di dalam Flash M8. Oke, kalau sudah, kita bisa mengekspor gambar yang sudah kita bikin lewat software Flash dengan cara file, export image, kemudian tempatkan di salah satu drive yang kita inginkan. Misal untuk sekedar contoh saja, saya tempatkan di my document. Saya kasih nama
my fish. Oke, save as type-nya saya pilih format yang grafis, format yang gambar. Biasanya format gambar JPEG. Ya, JPEG, di sini juga ada GIF dan lain sebagainya, atau bitmap. Kita pakai JPEG aja yang paling umum. My fish, saya tekan save. Ini ada ukurannya, kita pakai ukuran standar aja. Resolution 72 itu yang minimal, standar monitor 72. Kalau kita pengen lebih bagus kita bisa pakai 200 atau 300, tapi untuk sekedar contoh kita pakai 72 saja. Kualitinya kalau mau bagus di sini mau maksimal, di sini bisa ditulis 100. Oke, kita untuk sekedar contoh aja, saya tekan oke. Ya, selesai. Kita buka lewat Explorer. Coba di sini ada Explorer. Kita cari ada My Document. Ya, ini ada My Fish. Kita cek lewat One with Windows Picture and Max Viewer. Itu lihat hasil dari ikan kita bisa kita lihat lewat JPEG. Jadi software Flash bisa juga dijadikan untuk menggambar. Oke, kembali lagi ke software Flash. Kalau sudah, jangan lupa file save as, kemudian saya simpan dengan nama session 2. Saya save, saya close. Oke, sekian untuk session kedua kali ini. Sampai jumpa di session berikutnya.